Shalom, saat ini saya di GKII Magelang akan bertemu dengan Bapak Pendeta Budi. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya bersama Bapak Pendeta Budi. Beliau adalah Gembala Sidang dari GKII Magelang. Nah, Pak Budi itu asalnya dari Magelang atau bukan ya Pak ya? Saya aslinya dari sebuah desa di Kabupaten Temanggung, tepatnya di Desa Kertosari, Kecamatan Jungo, Kabupaten Temanggung. Jadi saya adalah orang desa. Orang desa. Ya. Nah, tapi Bapak ini akhirnya bisa mengembalakan di Magelang. Ini ceritanya gimana Pak? Panggilan Tuhan atas hidup Bapak itu. Ya sebenarnya kalau berbicara tentang hal ini, ya, katakanlah sekarang ini saya jadi hamba Tuhan melayani secara penuh waktu dan menjabat pendeta dari sebuah organisasi, itu sebelumnya tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya rencanakan, tidak pernah ada cita-cita untuk itu, tetapi semua adalah kemurahan Tuhan. Berawal dari saya dulu aktivis pelayanan pemuda di gereja waktu itu di kampung, kemudian oleh teman saya yang kebetulan dia juga sudah mendahului, dia masuk sekolah teologi, kemudian saya diajak untuk bisa studi lanjut pada waktu S1, tetapi saya menolak waktu itu ya, karena saya merasa wah untuk apa gitu kan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya entah kenapa saya rasa terganggu juga dan akhirnya saya masuk ke STT itu, tepatnya di STT Simpson yang ada di Ungaran, milik Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan akhirnya saya masuk ke sana, ya tentunya juga dengan pergumulan juga selama kuliah dan akhirnya selesai juga. Dan waktu itu saya terikat dengan beasiswa oleh Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Jawa Sumatera, dan setelah selesai saya menjalani ikatan dinas gitu. Di mana waktu pertama kali lulus, diutus kemana Pak? Pertama kali lulus saya diutus ke Sumatera, tepatnya di Kota Palembang, dan kemudian sempat juga diperbantukan di Bangka Belitung, itu tidak lama, dan saya di Sumatera 2 tahunan. 2 tahun Sumatera. 2 tahun. Ya. Kemudian saya gabung dengan Gereja Kemah Injil di Jawa Tengah, tepatnya di Pati, Kabupaten Pati. Oh Pati dulu ya. Setelah dari Pati? Ya setelah di Pati, kemudian Gereja Kemah Injil Indonesia waktu itu daerah Jateng DIY ya, mengutus saya ke Magelang ini. Magelang ini ya, menggantikan hamba Tuhan yang sebelumnya ada di sini. Hamba Tuhan yang sebelumnya di sini. Jadi Bapak di sini di tahun berapa ya Pak? Saya masuk Kota Magelang tahun 2011. 2011-nya bulan Agustus. Sudah 10 tahun lebih mengembalakan di sini ya Pak ya. Mau masuk 11 tahun. Nah, kendalanya apa Pak kalau di Magelang ini? Magelang ini pengembalaan Bapak yang jadi kendala apa Pak? Ya di Magelang ini kan memang ya, keanggotaan itu sifatnya fluktuatif. Fluktuatif ya. Jadi kadang ada pendatang, kemudian bergabung, kemudian tidak lama dia keluar, itu kan keluarnya bisa sesuatu hal, kemudian pindah gereja atau bahkan pindah alamat karena pekerjaan dan sebagainya, atau anak-anak sekolah yang tamat kemudian harus dilanjut atau bekerja, ya setelah itu ya sudah seperti itu ya. Oh, kira-kira kalau sekarang sekitar berapa yang Bapak gembalakan? Ya sekarang ini sebenarnya kami dalam titik yang rendah, boleh dibilang seperti itu. Jadi mungkin ya puluhan lah atau bahkan belasan yang aktif kan begitu. Nah, GKII ini kan kalau tidak salah kan berarti kan juga termasuk otonomi ya, berarti kan Bapak juga harus mengusahakan kehidupan Bapak itu sendiri. Nah, apakah dengan jumlah jemaat yang
segitu itu bisa nggak mencukupi untuk kebutuhan Bapak gitu? Ya, ya benar memang tadi Kemenjel seni otonomi juga memang jadi kebutuhan itu cukup tidak cukup memang dari gereja lokal itu sendiri. Dalam hal ini kalau di Magelang ya Magelang sendiri ya, Pak? Magelang sendiri kan begitu ya. Dari pusat itu tidak ada lah untuk yang namanya dukungan finansial. Gaji itu bukan ya, bukan sistem gaji ya? Ya gaji kami belum memakai itu sejauh ini kan gitu ya. Kalau gaji itu kan ada standarnya, ada tabelnya kan. Oh tetap ada ya. Tapi ini berarti kan kalau yang di Magelang ini ya dari usaha sendiri ya gitu ya Pak? Ya dari dukungan dari jemaat, dan tentunya tahulah kalau misalnya kondisi jemaat keanggotaan sedikit ya sudah pasti ya Untuk kurang. Padahal Bapak anaknya berapa Pak? Tuhan karuniakan kami 3 orang anak. 3 orang anak. Ya. Oh, boleh tahu usia berapa aja Pak? Mungkin sekolah. Yang kecil ini puji Tuhan masuk mau naik kelas 3. Kecil naik kelas 3. Naik kelas 4. Kelas Dan 4. yang besar naik kelas 3 SMP. 3 SMP. Semuanya sekolah di swasta. Pasti kebutuhannya juga lumayan ya Pak ya gitu kan? Ya tahulah untuk sekolah di Magelang swasta seperti apa. Jadi secara otomatis Bapak tidak mungkin dong bisa mengandalkan dari gereja atau jemaat sendiri, tidak mungkin ya Pak ya? Itu hitungan manusia sudah kelihatan lah. Sudah kelihatan sekali ya kan, dengan 3 anak ya kan? Tidak mungkin bisa terpenuhi apabila kemudian bersandar dengan persembahan jemaat yang ada. Itu. Tapi Bapak sampai saat ini bisa mungkin menjalani kehidupan kebutuhan-kebutuhan yang ada tetap bisa ya Pak? Itu kemurahan dan keajaiban Tuhan lah yang boleh terjadi, boleh saya rasakan, boleh saya lihat selama saya hidup pelayanan di Magelang. Wah, tidak pernah Pak mungkin puasa karena tidak makan sama sekali 1 hari karena mungkin tidak ada tidak ada pendapatan gitu, pernah enggak Pak? Si Tuhan sejauh ini belum pernah mengalami. Belum pernah ngalami ya, tetap makan nasi gitu ya. Kan kadang ada orang ngomong, wah jadi hamba Tuhan itu kalau nanti bisa-bisa nanti makan batu atau kerikil gitu kan. Bapak dengan keadaan yang ada, dengan kondisi jemaat yang ada pun tidak pernah kan makan batu atau kerikil gitu ya Pak ya? Tidak pernah dijawabkan itu dari kehidupan kami hamba Tuhan. Tetap Tuhan tetap cukupi ya Pak ya? Tuhan cukupi dengan cara Tuhan sendiri yang kadang tidak bisa kita pikirkan, kadang rasa tidak masuk akal juga, tapi Tuhan buat dan kerjakan itu. Gitu. Lalu kalau untuk operasional sendiri bahkan untuk kebutuhan Bapak sebagai gembala sidang aja itu sulit ya. Kalau mungkin operasional kayak listrik, lalu kalau ada rusak-rusak, renov kayak gitu itu gimana Pak? Kalau harian katakanlah bulanan itu memang ya jadi yang penting listrik itu tidak putus saja. Yang penting listrik terbayar, kemudian operasi yang lain bisa gitu kan. Jadi untuk kehidupan kami sekeluarga itu ya itu tadi yang saya bilang murahan Tuhan. Gitu ya. Untuk renovasi atau perbaikan fasilitas itu ya kami tidak punya program bagaimana kita tidak pernah ada tantangan sama jemaat. Ayo kita mau untuk program-program kayak gitu tidak pernah bikin ya gitu ya Pak? Saya melihat situasi lah, kalau situasinya kondisi begini saya juga tidak mau membebani jemaat ya. Gitu ya. Juga kita membuat program yang besar itu sulit kalau berbicara tentang situasi ini kan gitu ya. Tetapi puji Tuhan untuk segala sesuatu berkaitan dengan fasilitas boleh dibilang Tuhan mencukupkan sejauh ya. Gitu ya. Jadi misalnya
butuh renovasi, pemeliharaan itu Tuhan sendiri yang punya program dan Tuhan buat itu. Dan saudara atau Bapak bisa lihatlah. Iya sih, ini sudah untuk renov, untuk apa, itu fasilitas apa-apa ternyata ada. Nah, kalau secara manusia kan kalau jemaatnya banyak dan mungkin orang-orang kaya apa-apa, itu masuk akal sekali ya, bisa punya tempat, fasilitas dan lain-lain. Tapi dengan kondisi yang secara manusia seakan-akan ya tidak mampu untuk berarti ini benar-benar tangan Tuhan ya Pak ya. Iya. Benar-benar tangan Tuhan kayak gitu ya Pak ya. Amin, seperti itu. Oh ya ya. Nah kan gini Pak, kalau kita tahu kadang ada beberapa orang itu kalau dengan mengembalakan yang masih sedikit, kecil atau apa, kan kadang punya rasa kok kayak gini ya atau apa. Tapi Bapak tetap bisa kuat kayak gitu tuh rahasianya apa sih Pak? Ya, bagi saya sih keyakinan akan panggilan kita. Gitu ya. Jadi ketika saya atau siapa saja yakin bahwa Tuhan panggil menempatkan kita dimanapun Tuhan tempatkan, kita yakini sungguh-sungguh itu berasal dari Tuhan, bukan satu kebetulan, bukan karena saya mau ya. Dan disitulah dari bekal keyakinan itu tumbuh iman bahwa Tuhan pasti menolong. Ketika Tuhan panggil, pasti Tuhan akan menolong saya, termasuk mencukupi segala kebutuhan saya, bahkan tantangan seberat apapun Tuhan pasti akan mampukan untuk saya bisa melewati. Itu sih panggilan, keyakinan akan panggilan. Oke. Nah Pak, kadang itu ada beberapa kan orang merintis gereja, lalu mereka melihat wah tapi kok tidak untung ya, lalu mereka tutup, mereka nyerah dan lain-lain. Apa tanggapan Bapak tentang hal-hal kayak gini Pak? Maaf ya kalau saya bisa memberikan penilaian, mungkin penilaian saya salah, jadi mungkin tergantung dari motivasi ataupun orientasi. Oh gitu ya. Jadi melayani itu sebenarnya melayani apa? Melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, atau melayani uang. Itu ya. Ketika kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, sesulit apapun, kita pasti akan bisa bertahan. Gitu. Tapi kalau sudah orientasinya uang, dalam kutip, ya ketika tidak ada uang, dia akan pusing. Dia akan bertahan. Gitu ya. Tetapi kalau kita sungguh melayani Tuhan, pasti kita akan bertahan walaupun memang kita tidak munafik, kita butuh uang. Butuh uang ya. Tapi keyakinan saya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan. Iya. Nah mungkin Pak Budi mungkin bisa memberikan pesan untuk beberapa pelayan Tuhan mungkin atau para pendeta-pendeta yang juga saat ini apalagi mungkin masa-masa pandemi ini juga bertambah gitu kan untuk beberapa gereja yang ada bahkan pelayan-pelayan Tuhan atau mungkin jemaat-jemaat yang juga mengalami masalah tentang keuangan atau apa Pak mungkin pesan Bapak untuk mereka Pak? Oh ya. Ya bagi rekan-rekan hamba Tuhan di ladang Tuhan dari gereja manapun, dimanapun di kota ataupun di desa, ketika Tuhan mengizinkan pelayanan saudara menghadapi pergumulan seberat apapun, yakinlah ketika saudara yakin akan panggilan Tuhan, bukan kemauan saudara, bukan kemauan manusia, dan di sanalah saudara akan bisa melihat bahwa Tuhan memanggil, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan mencukupkan semua kebutuhan yang diperlukan. Tuhan juga akan memberikan kekuatan jalan keluar setiap saudara-saudara semua menghadapi pergumulan seberat apapun. Tetap semangat di dalam pelayanan, layani Tuhan dengan ketulusan, dengan segenap kemampuan kekuatan, karena Tuhan memanggil saudara bukan kebetulan, tetapi itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan.
Makasih Pak Budi buat sharingnya, buat kesaksiannya. Saya percaya memberkati banyak orang, ya kan. Pak Budi tetap setia di dalam pelayanan dan semuanya ini. Nah Bapak Ibu Saudara, percayalah kalau kita tetap ada di dalam panggilan Tuhan, kita pasti akan kuat. Lalu untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum ada pengembalaan dan Anda mungkin tinggal di daerah ini, daerah Beringin ya Pak ya. Jalan Beringin 2. Ibadahnya setiap minggu jam 8 di Kampung Tidak Kerajaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.